Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semuanya tetap sehat walafiat. Oke, pada hari ini kita akan membahas masalah teks deskripsi. Jadi, materi kita yang pertama adalah tentang teks deskripsi. Di sini, Ibu akan menjelaskan secara garis besar tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu akan sedikit memberikan penjelasan apa saja yang akan kita bahas di dalam teks deskripsi ini. Yang pertama, yaitu tentang definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Kemudian yang kedua, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Yang keempat, penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar atau dibaca. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks deskripsi. Baik, kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu tentang definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi itu apa saja? Kemudian yang kedua tentang ciri teks deskripsi. Dan yang ketiga adalah jenis teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Kemudian, adapun ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 5 ya. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, melibatkan kesan indera, gambaran objek secara jelas. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, bahasa baku dan bahasa ilmiah. Dan yang terakhir, ciri yang terakhir adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Di bagian pertama ini, yang terakhir adalah jenis teks deskripsi. Di sini ada 2 jenis teks deskripsi, yaitu yang pertama adalah explanatory, yaitu teks yang berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Kemudian jenis teks deskripsi yang kedua yaitu sugesti, yang meliputi tempat, benda, waktu, dan orang. Baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Ya, maksud saya bagian yang kedua yaitu tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Di sini bagaimana cara ya mendapatkan informasi penting di dalam teks deskripsi. Ada 3 cara yang dilakukan oleh pembaca agar mendapatkan informasi penting dalam teks deskripsi. Yang pertama yaitu dengan cara membaca keseluruhan teks deskripsi, yang kedua memahami isi teks deskripsi, dan yang terakhir adalah menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. C. Struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ya. Struktur teks deskripsi. Ya. Di sini ada 2 struktur teks yang terdapat dalam teks deskripsi, yaitu yang pertama identifikasi dan deskripsi. Contoh
Contoh pendeskripsian secara identifikasi. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanitalah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Itu adalah contoh dari identifikasi. Nah, sekarang deskripsi, penjabarannya dan contohnya. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas yang masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa tinggi. Hasil tenunnya pun sangat indah dan etnik. Nah, bagian kebahasaan dalam teks deskripsi. Nah, bagaimana kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi? Ada beberapa, ya. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Yang kedua, kalimat menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat dalam teks. Yang keempat, menggunakan kata berimbuhan. Kelima, menggunakan kata sinonim, dan yang terakhir adalah penggunaan kata depan dan huruf kapital. Selanjutnya, kita sampai pada bagian D, yaitu penyampaian isi teks deskripsi yang telah didengar dan dibaca. Nah, bagaimana cara mendeskripsikan pohon tomat? Nah, di sini ada dua cara mendeskripsikan sebuah objek. Yang di sini yang diambil adalah objek sebuah pohon tomat. Ada dua cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu dengan lisan, dan yang kedua adalah dengan cara tulisan. Nah, ini ada 6 cara penyampaian teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, hindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi objek. Yang ketiga, hindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Cara yang keempat, hindari kata-kata yang mengandung sarah untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, gunakan kalimat mudah dipahami. Dan yang terakhir, sampaikan deskripsi objek secara runtut. Berikutnya, cara menyampaikan teks deskripsi yaitu dengan cara tulisan, ya. Ada 6. 1. Pahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, catat atau kumpulkan informasi penting. Yang ketiga, informasi yang dikumpulkan harus mengandung karakteristik dari objek yang dideskripsikan. Kemudian yang keempat, yaitu tulislah kembali objek berdasarkan informasi yang kamu peroleh. Yang kelima, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Dan yang keenam, memperhatikan penggunaan ebi atau kosakata baku. Ya. Bagian E yaitu penyusunan teks deskripsi. Di sini teks deskripsi menggunakan 2 tahap. Ya. Yang pertama yaitu penyusunan. Setelah selesai penyusunan, maka ada namanya penyuntingan untuk memperbaiki kosakata dan struktur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Ya. Yang pertama, menentukan topik. Kemudian, yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan, kemudian mengembangkan kerangka tulisan tersebut. Lalu yang terakhir adalah menentukan judulnya. Nah, setelah penulisan teks deskripsi,
maka penyuntingan teks deskripsi harus dilakukan, yaitu dengan cara menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Kemudian yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar atau majalah. Yang ketiga, menyusun atau merakit, baik itu film, pita rekaman, dengan cara memotong dan memasang kembali. Baik, sampai di sini materi kita untuk teks deskripsi. Semoga penjabaran yang Ibu berikan dapat kalian pahami. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.